Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا، ونخص خصوصا إلى مؤسسي هذا المعهد ومؤلميه، ونخص إلى وإلى إمام أبي زكريا بن يحيى الشرف النووي الشافعي، ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku fasal yajuzu boleh enak ya kalau ngaji full musik ini pun ada musik apa ini, musik jazz. Ya juzu boleh. Ini enggak rawan jatuh Tarek? Kok sampai bunyi gini? Apa yang udah pernah mainan pegangan ini terus muter gitu enggak? Ya juzu boleh apa an yuqala yen to dikatakan, apa an yuqala yen to dikatakan apa suratul baqarah, surah al-baqarah. Apa suratul baqarah, surah al-baqarah, wa suratu ali imran, dan surah ali imran, wa suratul nisa'i, dan surah an-nisa, wa suratul ma'idati, dan surah al-ma'idah, wa suratul an'am, dan surah al-an'am. Wa kadzalan iku kaya mengkono al-baqi utawi selanjutnya sisanya yang lain. Wala karahata fi dzalika, wala karahata lan ora ana kemakruhan iku maujud. Tidak ada hukum makruh iku maujud fi dzalika ing dalam hal tersebut. Kan surat di dalam Al-Qur'an itu ada surah Al-Baqarah. Maksudnya Al-Baqarah itu apa? Karena di dalamnya ada kisah tentang seekor sapi, yaitu ketika dalam ayat apa rek? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Itu kan sebelumnya ada perintah untuk mencari seekor sapi. Gara-gara kasus apa itu? Kasus apa rek? Loh, Al-Baqarah itu kan sudah hafal semua kan? Kecuali yang belum kan? Sudah hafal semua Al-Baqarah, apalagi juz 1. Jadi ceritanya dulu di kalangan Bani Israel itu terjadi pembunuhan. Lalu kemudian untuk mencari pembunuhnya ini, singkat cerita Nabi Musa itu ditantang oleh Bani Israel, coba buktikan siapa yang bunuh orang ini. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah, lalu dapat petunjuk, diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Jadi orang Bani Israel suruh nyari sapi. Nah mereka itu maunya itu menghalang-halangi itu, karena mereka ini kan banyak yang apa, kalau orang Jawa tuh bilang tuh cengkal apa ya, keras kepala. Akhirnya mereka mengajukan pertanyaan dengan catatan
Jadi pertanyaan itu harapannya itu tidak terjadi. Karena tidak bisa tanya, itu sapi sing ya opo. Sebenarnya kalau perintahnya cuma sapi, itu kan terserah sapi apa saja. Ternyata Bani Israil itu ngotot tanya, sapi ini ku sapi ya opo. Qalu ud'u lana rabbak. Coba saya tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Ya. Nah, untuk kami tanyakan mahia innal baqarah apa? Yang pertama apa itu? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Terus qala innahu itu dulu ya. Baru yang terakhir maka syabah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Mulai ada syaratnya itu. Tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kan itu. Safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin, ya kan? Tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Akhirnya ya apa carane? Akhirnya ternyata sapi itu kemudian bisa dihadirkan. Lalu sapi itu nggak tahu ceritanya gimana, itu disembelih kalau nggak salah. Lalu buntutnya itu dipukulkan kepada si mayit itu, lalu si mayit itu bangun dan bisa bercerita siapa yang bunuh dia. Nah, sehingga dalam surah itu kan ada cerita tentang seekor sapi. Jadi kalau dulu di terjemahannya itu sapi betina, ternyata dalam bahasa Arab tidak semua tak marbuto itu menunjukkan betina. Tapi tak marbuto itu bisa jadi dalam hal tertentu itu menunjukkan makna satu, seekor. Maka bakorotun itu seekor sapi. Kalau bakorun sapi. Syajarun pohon, syajarotun sebuah pohon. Ya, contohnya apa? Wala taqraba hadhihi syajarota. Jangan dekati pohon ini, sapi ini pohon ini. Namlun semut, namlatun seekor semut. Ya, dulu ketika itu dalam surah An-Naml ada kisah seekor semut menyampaikan kepada semut yang lain. Nah, ternyata kemudian diteliti. Ini semutnya ini menggunakan tak marbuto, berarti ini semutnya berjenis kelamin perempuan, jangan-jangan. Akhirnya muncul istilah ratu semut. Gak tahu hasil penelitiannya itu apakah yang memimpin koloni semut itu seekor ratu. Dewi saya rebutan sebutannya ratu semut. Itu yang dimaksud seekor semut. Apalagi contohnya? Ya itulah, itu contoh yang tamar butuh. Ali Imran juga begitu. Ali Imran itu di dalamnya ada kisah tentang keluarga Imran. Saya lanjutkan. Wakariha. Jadi kalau disebut surah Baqarah, ayo baca surah Ali Imran, baca surah An-Nisa, itu tidak ada masalah, kata Imam Nawawi. Begitu juga surat yang lain, wala karahata fi dzalika, tidak ada kemakruhan. Tetapi lanjutannya Imam Nawawi menjelaskan, memberi pandangan wakariha dan memakruhkan sapa ba'dul mutaqaddimina, sebagian orang-orang ulama terdahulu, hadza ing hal ini. Jadi ada ulama-ulama terdahulu itu yang memberikan hukum makruh terhadap hal ini. Lalu kalau ini makruh terus gimana? Menurut ulama, sebagian ulama mutaqaddimin, waqala lan berkata sapa ba'dul mutaqaddimin, yang cocok itu dikatakan yuqalu, dikatakan apa as-surah, yaitu surah allati yang yuzkaru disebut fiha ing dalem allati opo al-baqaratu seekor sapi. Kesuwennya. Ini menurut ba'dul mutaqaddimin. Yang cocok itu nyebutnya itu bukan surah Al-Baqarah, tapi ayo baca surat. Surat apa? Surat yang di dalamnya ada kisah seekor sapi. Wasurah dan surah allati yuzkaru fiha Alu Imran, yang di dalamnya disebut cerita keluarga Imran. Wasurah dan surah allati yang yuzkaru disebut fiha ing dalam allati opo an-nisa'u, an-nisa perempuan. Wa kadza al-baqi.
Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-baqi utawi yang tersisa, artinya yang lain. Ini menurut sebagian ulama mutaqaddimin. Tapi kata Imam Nawawi, was-shawabu al-awwal. Yang benar adalah yang pertama. Was-shawabu utawi yang benar iku al-awwalu, yang pertama. Yang pertama itu berarti yang mana? Boleh menyebut nama suratnya langsung, gak usah dowo-dowo. Ayo baca surat. Surat apa? Surat yang di dalamnya ada cerita tentang orang Quraisy. Ya sebut saja surah Quraisy. Kan gitu ya. Karena biasanya nama surat itu memang cantolannya ada di dalam surah itu. Kecuali surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu nama Al-Ikhlas tidak ada dalam surah itu, tapi ruhnya itu adalah memurnikan. Akhlasa yukhlisu itu kan memurnikan setelah ada kotoran-kotoran lalu dibersihkan. Maka segala jenis bentuk dugaan yang isinya adalah mengarah kepada menyamakan Allah dengan makhluk, tidak mengesahkan Allah, itu semua dibersihkan. Maka ayatnya qul huwallahu ahad. Kan ada kalimat ikhlas kan? Kalau An-Nas ada enggak? Ada. Al-Falaq ada enggak? Ada. Al-Maun ada enggak? Ada di dalamnya. Al-Kafirun ada. Apa lagi? An-Nasr ada. Al-Lahab ada semua ya. Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah ada. Al-Ikhlas enggak ada. Jadi Al-Ikhlas itu memurnikan. Sehingga ada orang yang mengambil hikmah. Ini mengambil hikmah ya, boleh-boleh saja. Kan surat Al-Ikhlas itu berbicara mengenai mengesahkan Allah. Tidak ada zat yang menjadi tempat bergantung kecuali Allah. Allah itu tidak sama dengan segala apapun. Dengan semua makhluk itu tidak sama. Dan Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak beranak, juga tidak punya orang tua, jadi berdiri sendiri. Ya, qiyamuhu bi nafsihi. Lalu ada orang yang bilang begini, kalau surat Al-Ikhlas itu adalah, kalau disebut Al-Ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas, berarti kalau orang mau bersifat ikhlas, maka ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Wujudnya ada, tapi tidak tampak. Sama kalau melakukan sesuatu ikhlas, wujud pekerjaannya ada dan ikhlas. Bukan begini, saya ini melakukan ini ikhlas loh ya, tanpa pamrih ya. Ini kadang-kadang menjadi tidak ikhlas. Orang tuh kalau sudah ngomong, saya itu ikhlas loh, bener, itu jangan-jangan tidak ikhlas. Pernah ada yang ngomongin temannya tapi didahului dengan kata-kata begini. Orang Jawa ini ya, saya itu saja ini gak niat ngerasani. Lalu bilang, tapi ngene-ngene, ngerasani enggak? Ya jadi ngerasani. Aku itu gak ngenyek loh yo, saja ini loh ngenyek. Nah itu contohnya. Surah Ali Imran, ya sebut saja surah Ali Imran, di dalamnya diceritakan keluarga Imran. Itu ada ayat itu dalam Al-Quran itu, di surah Ali Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ayat berapa itu? Pokoknya ada. Juz berapa itu? Juz 3 kan? Sesungguhnya Allah memilih. Innallaha astafa. Yang pertama memilih siapa? Adam, Nabi Adam. Wa Nuhan dan Nabi Nuh. Yang ketiga wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran. Memilih, diberi keunggulan, diberi kelebihan dibanding siapa? Alal alamin, dibanding seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ahli tafsir itu memahami ayat ini begini. Pertama, ada pertanyaan, kenapa kok Rasulullah Muhammad itu tidak disebut di ayat ini? Kenapa kok enggak innallaha astafa Adam wa Nuha wa Muhammadan? Tapi enggak disebut.
Jawaban yang pertama, ada yang mengatakan, mufassirin, ahli tafsir itu ada yang mengatakan ini yang disebut ini yaitu orang-orang yang dipilih pada zamannya masing-masing. Zamannya Nabi Adam masih hidup, maka yang dipilih itu Adam dibanding yang lain. Adam diangkat menjadi seorang nabi. Zaman Nabi Adam itu syariat itu masih sangat sederhana. Pernikahan saja masih boleh dengan saudara kandung, tapi syaratnya tidak boleh kembarannya, harus disilang. Muncullah kisah Qabil dan Habil. Kalau sekarang tidak boleh. Kalau orang liya, ya kan memang hukum asalnya hukumnya adalah haram karena saudara kandung itu termasuk yang punya hubungan darah sangat dekat, disebut dengan mahram. Jamaknya mahromat. Ini banyak orang salah kaprah. Jangan, bukan muhrim. Yang pas itu mahram. Kalau muhrim itu dari ahrama yuhrimu, itu maknanya orang yang sedang berihram. Ini sudah beda konteksnya. Zaman Nabi Adam, syariatnya sederhana. Adam, kalau 25 nabi, setelah Adam nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris ini pernah ngicipi melihat-lihat surga, tapi nggak mau kembali lagi. Disebut Idris itu akar katanya dari darosa, belajar. Idris itu karena beliau banyak belajar. Nabi yang memperkenalkan penggunaan pena itu dimulai pada masa Nabi Idris. Makanya wong Sinau itu menggunakan pulpen. Ya. So, sekarang nggak perlu pulpen, kita nulis pakai digital, tinggal pakai jari sudah tersimpan. Nggak apa-apa, pokoknya aman bisa. Ya, itu kan dulu inspirasinya juga dari pulpen kan. Makanya sampai ada e-pen barang itu kan, nulis. Nabi Idris itu sergap belajarnya. Lalu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang mulai diberi tambahan syariat. Sampai kaumnya itu tidak mau mendengarkan. Wa qala inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara dan seterusnya. Nabi Nuh itu dipilih. Makanya Nabi Nuh itu ketika syariatnya sudah mulai lebih padat, Nabi Nuh itu kemudian disebut sebagai nabi yang pertama yang membawa risalah, karena ini sudah mulai serius ini. Sampai endingnya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Semuanya dihabiskan makhluk-makhluk itu dengan datangnya banjir besar karena wakilah itu hujan tidak berhenti-berhenti, tidak kurang. Ini beragam pendapat, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Coba banjir hujan besar 40 hari 40 malam. Banyak hujan 3 hari 3 malam saja juga bisa banjir. Ini 40 hari, ada yang bilang lebih dari itu. Habis semua, kecuali orang yang beriman yang mau mengikuti Safinatu Nuh. Ya, kan Nabi Nuh membuat perahu itu. Wa yasna'ul fulka, al-fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Pas bikin perahu itu, orang-orang yang tidak percaya itu, yang tidak beriman selalu ngece-ngece Nabi Nuh, mengolok-olok Nabi Nuh. Akhirnya yang diselamatkan itu tinggallah orang itu yang hidup. Makanya anak keturunannya disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu, termasuk kita ini, yaitu anak keturunan dari orang-orang yang kami selamatkan ya bersama Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu pilihan. Ya. Karena Nabi Nuh itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Urutannya kan
Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Di dalam surah Al-Ahzab itu. Jadi ulul azmi itu ada berapa? 5. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi secara urutan Allah mengurutkan Nabi Muhammad dulu. Ayatnya tadi itu, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka Rasulullah. Baru wa min Nuh. Kenapa? Karena Rasulullah itu walaupun datang terakhir, diutus sebagai Rasul terakhir, beliau ini di atas para nabi semuanya. Makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bagus ya? Nabi Nuh. Lalu keturunan Nabi Nuh siapa? Yang juga dipilih oleh Allah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim dalam surah As-Saffat itu. Di antara keturunannya Nabi Nuh adalah benar-benar yaitu Nabi Ibrahim. Itu keturunannya Nabi Nuh. Jadi ada pendapat tadi itu pada masanya. Ada pendapat mufassir itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu include kepada wa ala Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kan punya anak Nabi Ismail. Wakila usia 86. Punya anak Ismail. Usia 120-an punya anak Nabi Ishak. Jadi selisihnya lumayan jauh antara Ismail dengan Ishak. Yang menurunkan banyak nabi di kalangan Bani Israel itu dari Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nanti di situ banyak nabi. Termasuk ada Nabi Uzair, ada nabi siapa yang dibunuh oleh Bani Israel itu. Nah itu nanti termasuk keluarga Imran itu dari jalur ini. Tapi keluarga Imran itu disebut sendiri. Kenapa? Nanti ada spesifikasinya, kita lihat nanti. Nah, Nabi Muhammad dari Nabi Ismail ini tidak ada yang diangkat jadi nabi, tapi nanti terakhir gonggongannya, penutupnya itu Rasulullah. Itu dari jalur Nabi Ismail. Lah yang sekarang keluarga Imran. Imran itu siapa? Imran termasuk orang yang dipilih, dan keluarga Imran itu termasuk keluarga yang patut untuk dijadikan teladan. Jadi yang dijadikan teladan itu termasuk keluarganya Imran dan keluarganya Ibrahim. Kalau keluarganya Ibrahim itu termasuk disebut dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Terusannya apa? Walladzina ma'ah. Kan begitu. Keluarga Imran itu seorang yang taat beragama. Ahli ibadah. Termasuk aktif di Baitul Maqdis. Istrinya Imran itu namanya Hannah. Jadi Hannah itu istrinya Imran. Ini masih keluarga dengan Nabi Zakaria. Jadi masih keluarga dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu yang ngopeni ketika itu. Ngopeni itu apa ya? Yang ngurusi Baitul Maqdis. Ketika Hannah itu mengandung, dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pokoknya aku bernazar, yang ada dalam kandunganku, anak yang ada dalam kandunganku ini nanti saya bebaskan untuk bisa mengabdi kepada panjenengan ya Allah. Itu berarti secara implisit. Apa implisit itu? Apa bedanya eksplisit dengan implisit? Loh, kalian tak urui ini. Implisit itu apa? Secara tersirat. Oh, yang kuliah langsung bisa karena sudah kuliah. Cuma tadi tidak mau jawab, khawatir salah. Kalau eksplisit secara tersurat, jelas. Ya, umpama ada yang ngaji begini ngantuk ya, ayo minum teh. Secara eksplisit memang saya suruh minum teh, tapi tendi. Tapi secara implisit maksudnya ojo ngantuk gitu loh. Ini contoh.
Mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Oh, tapi saya nggak sebut nama kan? Saya lanjutkan. Ketika Hannah itu mengandung Maryam, sebenarnya dia berharap anak yang dikandung itu laki-laki. Kenapa? Karena yang mengabdi di Baitul Maqdis itu ketika zaman itu hanya orang laki-laki. Begitu lahir, Hannah kaget. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Loh, ketika lahir kok wedok? Zaman dulu enggak ada USG. Nah, ada USG saja kadang-kadang juga meleset kan bisa. Zaman dulu enggak ada USG. Kalau sekarang tuh bayinya laki-laki, sudah dipersiapkan. Itu bagian dari ikhtiar zahir ya, untuk melihat. Sekarang USG itu sudah sampai pada ada yang USG 4 dimensi apa 5 dimensi itu, yang kelihatan jelas wajah si bayi dalam janin dalam kandungan. Cuman oleh dokter biasanya tidak disarankan, cukup yang 2 dimensi aja, yang hitam-hitam itu hasilnya. Karena kalau yang 3 dimensi atau 4 dimensi itu nanti khawatirnya kan orang dalam kandungan itu kan janin dalam kandungan tuh butuh asupan nutrisi, termasuk butuh mental seorang ibu yang kuat, yang bagus. Jadi kalau orang dalam kondisi hamil kok mentalnya terganggu, gampang sumpah, gampang, itu berpengaruh kepada watak si anak ini yang ada dalam janin. Makanya sampai itu jadinya macam-macam itu juga ada pengaruh dari ibu ketika mengandung. Makanya orang hamil itu diberi yang senang-senang. Oh iya, padahal orang hamil itu kadang permintaannya ya aneh-aneh. Apalagi yang disebut dengan ngidam itu. Kalau ngidam itu pingin nutuk, ada orang botak pingin diketak begini. No. Ya yang botak itu kalau orang biasa lah. Kalau pingin lalu kemudian pejabat langsung pingin nutuk itu. Belum nanti kalau ngidam yang lain-lain. Belum waktunya mangga kepingin pencit. Ada ya? Itu tidak bisa dinalar. Ini kok bahas orang hamil ini. Saya lanjutkan. Kenapa kok USG yang 4 dimensi tidak disarankan? Karena ada kekhawatiran. Orang hamil itu kan kadang dipikir itu kan macam-macam. Melihat berita ini yang negatif, sudah kepikiran. Nanti anak saya dalam kandungan ini organ-organnya lengkap atau ada cacat, itu kadang mikir. Lah kalau USG 4 dimensi kelihatan, umpama naudzubillah, bayi yang dikandung itu umpama ada kekurangan sumbing atau ada penyakit hidrosipalus terkait dengan cairan yang ada di kepala, naudzubillah, ini contoh. Itu nanti seorang itu tambah mikir, padahal ketika tambah mikir ini menyebabkan kondisi janin tambah tidak baik. Perkembangannya itu loh, pertumbuhannya itu. Maka cukuplah USG yang 2 dimensi. Yang penting bayinya aktif. Apalagi di masa-masa ketika sudah mau proses persalinan atau sudah cukup bulan lah istilahnya. Jadi begitu, itu terkait dengan kehamilan. Oke, kembali ke tadi itu Maryam Hannah. Inni wada'tuha untha. Loh, saya ini kok kemudian melahirkan perempuan. Hannah itu dalam hatinya itu masih begini. Loh, terus nek wedok iki ya opo nanti saya mempersembahkan kepada Baitul Maqdis, padahal sudah saya ikrarkan, saya sudah nazar ini. Kan begitu. Saya sudah nazar bahwa ini akan saya serahkan ke Baitul Maqdis, akan mengabdi kepada panjenengan ya Allah. Walaisa dzakaru kal untha. Lanang gak padha mbek wedok, ya mesti ae. Padha lah lapo. Kan begitu. Lah karena sudah lahir perempuan, akhirnya si Hannah ini, ibunya ini ya sudah memberi nama, wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama dia itu dengan nama Maryam. Maryam itu dalam bahasa Ibrani yang artinya kalau dalam bahasa Arab itu orang yang taat beribadah, ahli ibadah. Lanjutannya apa? Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah untuk melindungi si anak ini. Dari apa?
dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukan hanya dia, tapi sampai pada anak cucunya dia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian diterima itu doanya oleh Allah. Sehingga dari sini kita bisa melihat orang tua itu termasuk dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas orang tua yang pertama itu memberi nama yang baik. Makanya ibunya Maryam itu wa inni samaituha Maryam. Jangan sampai anak itu lahir diberi nama bahasa Arab karena tidak paham bahasa Arab, dikira semua yang di dalam Al-Quran itu mesti bagus, lalu diberi nama Rojim. Makanya ngawur. Apa maknanya Rojim? Terkutuk. Itu terjadi itu di daerah Pasuruan itu. Tapi ada semua Pasuruan. Kenapa kok diberi nama Rojim? Oh, no, di Quran itu. Balik diwaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu anaknya diberi nama Muhammad Rojim. Itu kan bertentangan. Muhammadnya bagus, Rojimnya ini yang jadi masalah. Dan karena tugasnya harus memberi nama yang baik. An yuhsina ismahu kalau dalam bahasa sabda Rasulullah itu. Jadi haknya seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua adalah an yuhsina ismahu, memberi nama yang terbaik. Karena nama itu adalah doa. Ya. Lalu apa lanjutannya Hannah? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Harus anak itu dilindungi. Perlindungan yang sesungguhnya itu dimohonkan kepada Allah. Kalau perlindungan yang secara zahir, anak itu dipenuhi kebutuhannya. Anak ini harus tumbuh, itu sebagai bentuk perlindungan. Sampai nanti dia dewasa, dia bisa melindungi dirinya sendiri, termasuk dari godaan setan. Lah orang itu kalau bisa melindungi diri dari godaan setan, tidak ada lain kecuali landasannya, pondasinya adalah agama. Sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Paham? Nah itu penting. Maka pendidikan agama itu menjadi kewajiban orang tua yang harus ditanamkan kepada si anak. Kalau untuk semuanya tidak ngatasi, maka anak dipondokkan. Nah itu termasuk bagian dari kewajiban orang tua. Karena nanti sama ini akan hidup sendiri. Orang tua ini kan lama-lama tidak bisa menemani kita selama-lamanya. Sampai nanti akan jadi orang tua. Sama, terus siklusnya sama. Nanti sampai jadi orang tua, kewajibannya kepada anak ya begitu. Sehingga anak itu tidak ada selesainya dalam konteks birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sampai orang tua sudah wafat, anak itu kalau ahli ziarah kepada kuburannya orang tuanya, mendoakan, itu anak yang asalnya dianggap anak yang tidak berbakti, itu bisa statusnya berubah jadi anak yang berbakti. Katanya itu banyak orang yang menyesal ketika masih hidup itu menyanyiakan orang tuanya, mengecewakan orang tuanya. Begitu terasa, belum merasa melakukan apa-apa pengabdian kepada orang tua, itu ketika orang tua sudah tidak ada. Mungkin di antara kalian masih banyak yang orang tuanya lengkap. Tapi kalau ada salah satu atau yang sudah tidak ada, ini terasa betul bahwa kehadiran orang tua itu merupakan suatu anugerah. Lu ngono iku kadang-kadang awake dhewe itu lek diutus opo titik kemarin pas liburan. Nduk nyapu. Yo. Si nutupno HP ini. Itu santri-santri di luar sana banyak yang begitu. Di sini ndak ya? Ndak beneran ya, bukan ndak jauh beda kan? Kadang gitu tuh ndak sadar. Karena anak itu tipologinya macam-macam. Ada yang disuruh berkali-kali itu ndak seneng. Tapi kata orang tuanya, lah ki opo katiga ngongkon ping balik-balik, dikongkon sepisan lo gak jalan. Kan begitu. Ada yang enggak, tapi ada yang enggak disuruh langsung cekatan itu juga ada. Tapi hitungannya 1, 2. Ya mudah-mudahan terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Moga-moga sing apik-apik iku akeh. Ngono lho, Rek. Ali Imran. Jadi kembali ke Ali Imran. Nah, karena yang lahir tadi Maryam perempuan, karena sudah bernazar,
Maka Maryam ini diserahkan kepada omnya, kepada pakliknya. Siapa? Nabi Zakaria. Akhirnya Sayyidah Maryam itu diberikan satu kamar khusus di Baitul Maqdis untuk tempat dia beribadah dan lain-lain. Yang tempat itu steril, tidak ada orang yang boleh masuk ke situ. Kecuali Zakaria, pamannya ini, boleh masuk situ untuk ngecek, ngirim makanan. Wah, ketika masuk situ Zakaria kaget, loh, ini kok ada makanan di dalam ini? Tanya Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza? Iki tekon ndi iki kok ana buah-buahan lengkap. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Sampai suatu ketika di kamar yang steril itu tidak ada orang yang bisa masuk, ada cowok masuk, cowoknya keren. Wah, keren lah. Lebih keren dari cowok yang kalian puja-puja dalam kesendirian dan dalam keramaian. Mungkin ada ada pemuja rahasia. Ini lebih keren. Cowok itu masuk ke ruangan itu. Yang ngapa-ngapain? Apa yang dilakukan Maryam? Apakah Maryam kemudian, cowok keren nih, kesempatan nih, ada gebetan? Enggak. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh saya ini memohon perlindungan kepada Allah Zat Ar-Rahman dari godaanmu. Kalau kamu bertakwa, keluar, jangan di sini. Jadi bukan memanfaatkan kesempatan. Kalau kita ini enggak, kadang-kadang kesempatan belum ada, nyari kesempatan. Ya apa caranya dapat kesempatan? Ya apa caranya bisa nyari perhatiannya dia? Lalu enggak, dia sudah ditatangi basyaron sawiyah. Ternyata yang datang itu malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah masuk ke kamarnya Maryam untuk melaksanakan perintah Allah, menitipkan janin dalam perut Maryam tanpa kehadiran seorang bapak. Itulah kemudian Nabi Isa alaihis salam, Isa bin Maryam. Itu Maryam. Makanya saya sering bilang itu ke teman-teman yang putri, re ilingo sampean biyen ketika di dalam kandungan usia 120 hari, ketika ditiupkan ruh itu oleh ibu sampean, oleh orang-orang tetangga sampean, itu dibacakan surah Maryam. Ya. Kalau kata orang desa-desa, kenapa diwaca surat Maryam? Lek lahir cek ayu koyo Maryam. Ayu itu jangan difahami secara hakiki, secara fisik, tapi ayu itu punya kepribadian yang baik. Termasuk kepribadian yang baik itu bagi perempuan mampu menjaga dirinya dengan baik seperti Maryam, suci. Wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Saya kemarin tuh alhamdulillah berkesempatan sama rombongan Tebu Ireng ngaji ke Gus Baha. Cuman kemarin Gus Faiz tidak berangkat karena Mas Ama kemarin katanya sakit. Kemarin saya baru datang tadi malam jam 12. Jadi kemarin berangkat jam 3, ngaji itu mulai jam 9. Ya, sampai jam 12 kurang seperempat istirahat, sholat zuhur, ngaji lagi setengah 2 siang sampai jam setengah 4 istirahat, terus ngaji lagi jam 5 kurang seperempat sampai maghrib. Setelah itu persiapan makan terus pulang. Jadi kemarin sesinya itu khusus tabarukan khataman kitab Ihya Ulumuddin, karena kemarin 14 Jumat al-Akhir itu bertepatan dengan wafatnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kemarin. Jadi termasuk Gus Bahar cerita ini dalam penggunaan bahasa. Dulu ada yang mempertanyakan begini, Maryam itu kan perempuan, paham ya? Maryam kan perempuan, ibunya Nabi Isa. Putrinya Imron. Yang keluarganya Maryam, Alu Imron, itu termasuk terpilih dan patut dijadikan teladan termasuk dalam sisi ibadahnya. Paham ya? Termasuk Maryam itu, waduh ibadahnya top guys. Nah, Maryam itu kan perempuan. Mengapa ayatnya dalam surah At-Tahrim
Juz 28 akhir itu. Wa kanat minal qonitin. Kenapa kok ndak wa kanat minal qonitat? Qonit itu kan maksudnya orang yang taat. Pokoknya diperintahkan Allah apa? Taat. Ndak pakai tanya-tanya sudah. Al-qonitat. Tapi ayatnya bukan wa kanat minal qonitat. Maryam termasuk komunitas para perempuan yang taat-taat, enggak, tapi wa kanat minal qonitin. Ternyata secara penggunaan termasuk secara bahasa itu lebih tepat. Kenapa? Pertama, kalau disebutkan wa kanat minal qonitin, qonitin itu tidak hanya Maryam yang memulai kebaikannya, ketaatannya, tapi dimulai dari mbah-mbahnya dulu. Keluarganya itu adalah orang-orang yang taat. Sehingga masuk komunitas wa kanat minal qonitin. Itu maksudnya. Kecuali kalau umpama, na'udzubillah, ada orang yang bapaknya, ibunya, mbahnya itu bukan orang yang taat. Kemudian dia berbalik arah, dia taat betul. Maka itu bisa menggunakan minal qonitat. Karena yang memulai kebaikan itu dari hanya dia. Sehingga orang baik itu pertama terkait dengan komunitas dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana faktor keluarga, faktor keturunan dari atas-atas. Ini penting sekali. Makanya sampai nanti kalau memilih sosok suami, umpama ada pilihan dua yang melamar sampean, umpama satu kaya raya tapi tidak pernah sholat, na'udzubillah. Yang satunya biasa-biasa saja, tapi tanggung jawab sholatnya luar biasa, ibadahnya mempeng. Kalau sampean ditanya milih yang mana, saya milih yang kaya sekaligus yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Enggak, ini pilihannya dua ini, tidak lengkap. Nah kalau milih ya mesti milih yang iku mang, teman. Ini umpama ada dua pilihan, maka milih itu fadfar bidzatid din. Sama kayak ketika hadis Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in. Itu banyak orang yang salah paham hadis itu, kan. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Perempuan itu biasanya dinikahi itu karena 4 hal. Urutannya limaliha. Ada orang laki-laki yang nyari istri karena orang tua sampean sugih, umpama, sehingga golek gampangi, masuk pekerjaan masih serabutan, yang penting istrinya sugih, warisannya akeh, aman sudah. Jadi itu perintahnya. Ada orang memahami gini, hadis ini maknanya adalah nikahilah perempuan tuh karena hartanya. Bukan, itu bukan begitu maknanya. Wong wedok itu biasanya, wong lanang golek wong wedok itu pertama karena faktornya limaliha. Yang kedua wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga wali hasabiha, karena faktor keturunan. Anaknya pejabat, anaknya tokoh. Baru yang keempat wali diniha, karena agamanya. Dari 4 hal ini kata Nabi, yang paling baik yang mana? Fadfar bidzatid din. Pilihlah dengan kuat yang agamanya bagus. Makanya sampean perbagus agama sehingga nanti menjadi pilihan. Lah yang milih itu ketika sampean dihadapkan pada pilihan iya atau tidak, sama, lihatlah agamanya. Karena kalau orang sudah bertanggung jawab terhadap agamanya, maka nanti yang lain-lain insya Allah akan bertanggung jawab. Nek soge, tapi untuk sholatnya saja tidak tanggung jawab. Jangankan sholat. Sholat itu kan hubungannya dengan Tuhannya. Itu tidak tanggung jawab, itu saja dikhianati, apalagi sampean. Mungkin 3 bulan pertama diberi nafkah, tapi setelah itu dia pergi entah kemana. Karena tidak punya tanggung jawab. Jadi maksud saya jangan hanya terkecoh oleh urusan dunia, tapi nek iso ndungone sing lengkap. Jadi sampean ndonga ket saiki. Sanawiyah gak apa-apa. MI ada yang MI nih. Nah, yang MI ndonga gak apa-apa, ya Allah. Nanti jika sudah saatnya jodoh saya, maka tetapkan ya Allah, berikan pada saya jodoh saya yang terbaik untuk dunia akhiratku. Sebutkan rinciannya. Sehingga nanti kalau sampean sudah berdoa minta yang begini-begini, pilihannya kedua gini. Ngoco itu maksudnya gini. Bukan ngoco aku pas-pasan, bukan hanya wajah ya, tapi ngoco itu begini. Selama ini ibadah saya gimana? Saya mintanya yang suami saya nanti ibadahnya yang top begini. Masa saya tidak memantaskan diri? Loh kan begitu.
maka di situ bisa memotivasi Anda sehingga Anda jadi sregep. Paham? Sregep. Kita tuh tidak ada yang pernah tahu jodoh kita tuh datang di usia kita berapa. Tapi yang MI jangan minta sekarang, ya Allah, saya sudah kelas 6 SD ya Allah. Kelas 6 MI ya Allah, datangkanlah jodoh saya. Ini namanya keberangas kalau orang Jawa bilang. Sekolah di sini. Jarane sing kuliah, kene kuliah durung oleh-oleh sing MI wis ngetek. Loh, itu sampaikan dari sekarang, ya. Tapi proposal itu, sama yang menyampaikan proposal untuk Anda, pantaskanlah diri Anda. Paham maksud saya? Oh, no. Ada yang pernah bikin kegiatan dalam satu organisasi. Saya dulu pernah ikut organisasi di mahasiswa. Kita kalau bikin kegiatan, itu kadang-kadang kan butuh support dana. Entah dari warung apa, dari apa yang terkenal. Kita bikin proposal. Proposal tuh bikinnya jangan asal-asalan. Proposal yang bagus saja. Ini menghabiskan dana sekian, maka kami harapkan partisipasi. Nanti kompensasinya ini bisa ditampilkan di apa ya, ada iklannya atau apa begitu kan. Itu saja kadang tidak dikabulkan sepenuhnya. Tapi kan sudah paling tidak sudah tahu gitu. Memang Allah itu tahu. Sampai ini apa? Tapi tolong kalau menyampaikan proposal maka imbangilah dengan bagaimana memantaskan diri kita. Allah itu senang sekali kalau ada hambanya itu yang meminta. Berarti kan kita ini betul-betul merasa sebagai orang yang makhluk yang butuh. Kalau tidak mau minta sama sekali, nah ini yang gawat. Kalau saya jawab apa-apa, harus pengeran seperti kabeh. Ya tetap harus disampaikan secara verbal. Nah itu dalam doa. Nah doa itu isinya pengajuan-pengajuan. Paham ya? Nah pengajuan itu diimbangi dengan sampean harus memantaskan diri ketika mengajukan pengajuan itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kembali ke materi. Jadi Alu Imran tadi. Jadi keluarga Imran, termasuk Nabi Isa itu keluarganya Imran karena anak cucunya Imran. Wassawabu al-awwal. Yang benar yang pertama, boleh langsung mengatakan, oh ini surah Al-Baqarah, tidak ada masalah. Tidak harus baca surat apa? Surat yang di dalamnya ada kisah seekor sapi. Ada kisah tentang An-Nisa, perempuan. Ya. Tidak. Langsung aja surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Maidah. Faqad thabata fi sahihaini, faqad thabata lan teman-teman tetap. Jadi ada riwayat, ada dasar yang ada dalam fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, sabdanya, yaitu Rasulullah pernah dawuh suratul Baqarah. Jadi Rasulullah pernah mengucapkan langsung suratul Baqarah, suratul Kahfi wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Dalam hadis kan ada itu, man qara'a suratul Kahfi adha'a lahu nuran bainahu wa bainal baitil atiq. Adha'a lahu nuran bainahu wa bainal jum'ataini, itu juga ada itu. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, atau di matan yang lain pada malam Jumat, maka Allah menyinari dia di antara dua Jumat. Jumat ini, Jumat depan. Satunya lagi matan hadisnya, Allah menyinari dia antara dirinya dengan wa bainal baitil atiq, Ka'bah. Jadi itu fadilahnya surah Al-Kahfi. Ini kalau Kamis Jumat, Kamis malam atau Jumat pagi sudah rutin baca Al-Kahfi. Sudah ya? Sudah hafal berarti ya? Alhamdulillah. Terus digawe yo ae lho. Paling enggak kalau baca bareng-bareng langsung ngantuk, baca bareng-bareng tinggal tidur. Setelah itu enggak baca. Karena di pondok itu enak-enaknya pembiasaan secara berjamaah, secara bareng-bareng. Nanti setelah pulang ya tetap dibaca.
Sama tibaan itu hari apa? Malam apa biasanya? Malam Jumat. Nanti kalau pulang itu biasakan. Kalau tidak mungkin tibaan sendiri ya gabung di kampungnya. Karena tibaan dewe gak seru kadang-kadang. Nggak terbang dewe, moro ya terbangan dewe. Mana tak sing ngono? Enggak ada ya. Enaknya bareng-bareng kan ya. Iso apa? Semangat. Ya iso icik-icik koncone bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa ghairuhuma dan selain keduanya surah Al-Baqarah dan surah Al-Kahfi. Mimma la yuhsa. Ini maksudnya hadisnya Rasulullah ini, sabdanya ini mimma, hanya sesuatu la yuhsa yang tidak dibatasi, enggak terbatas. Saking banyaknya Rasulullah sering menyampaikan surah ini itu tidak terbatas, tidak terhitung. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono anis sahabat dari sahabat. Riwayat sahabat juga ada radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Mas'udin, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud pernah dawuh, pernah berkata, hadza maqamun, ini adalah tempat, hadza utawi ini iku maqamun, tempat. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau hadza maqamun dengan hadzal maqamu itu beda. Kalau hadzal maqamu, tempat ini, nah nanti baru khabarnya apa. Kalau hadza ini maqamun adalah tempat. Kan beda ya? Hadza utawi iki iku maqamun, tempat alladzi yang unzilat diturunkan alaihi ing atasi alladzi apa suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Ini loh tempat yang dulu diturunkan di sini nih, surah Al-Baqarah. Ini Ibnu Mas'ud pernah memberi penjelasan begitu. Berarti penyebutan surah Al-Baqarah itu boleh, tidak ada hukum makruh. Wa anhu fis sahihaini, dan juga ceritanya Ibnu Mas'ud di dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslimin, Sahih Bukhari Muslim. Kata Ibnu Mas'ud begini, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau qara'a ala itu maknanya saya ini membaca ala ing atas, itu maksudnya di hadapan Rasulullah. Berarti ini Ibnu Mas'ud ini ngaji kepada Rasulullah. Sampai setor kepada Gus Faiz, berarti qara'tu ala Gus Faiz, itu ala. Surah An-Nisa, ini surah An-Nisa. Ini yang dikedepankan hadis ini sebagai syawahid, sebagai bukti boleh menyebut surah An-Nisa langsung namanya. Makanya ini Ibnu Mas'ud mengatakan qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratan Nisa. Faham? Wal ahaditsu utawi pira-pira ahadits, pira-pira hadis, wa aqwalus salafi, dan pendapat ulama salaf, dan pendapat-pendapat ulama salaf fi hadza, dalam hal ini, fi hadza, dalam hal ini, iku aktsaru, sangat banyak, iku aktsaru, sangat banyak, iku aktsaru, sangat banyak, min antuhsar, saking yento dan batasi, artinya sangat banyak, tidak terbatas. Sedikit lagi, satu baris tengah. Wa fi surati, dan ing dalam ungkapan as-surah, surah iku lugatani utawi ada dua penggunaan bahasa. Lugatani utawi dua penggunaan bahasa. Rupane al-hamzu wa tarkuhu, yaitu menggunakan hamzah dan meninggalkan hamzah. Apa yang dimaksud ini? Surah itu ada lughah di kalangan suku Arab yang kalau menyebut surah itu bukan surah tapi surah. Surah, surah, maknanya sama.
Sama dengan lughah nabi. Kalau kita kan Quraisy itu nabiyun. Tapi ada suku lain, Tamim, itu bukan nabiyun tapi nabiun. Makanya ada qiraat ya ayyuhan nabiu. Kalau kita kan ya ayyuhan nabiyyu. Ada qiraat ya ayyuhan nabiyyu karena memang asal katanya dari naba'a. An-naba itu kan surat An-naba. Karena nabi itu naba'a, nabi itu orang yang menyampaikan berita dari Allah, risalah dari Allah. Surah. Tetapi watarku iku afsahu. Watarku utawi meninggalkan hamzah iku afsahu, lebih fasih. Jadi yang lebih banyak digunakan, yang dianggap lebih fusha itu surah, bukan surah. Jadi sesekali saya mengatakan, ayo kita baca suratul Fatihah, itu boleh. Tapi kalau di masyarakat dikira orang keliru, ya apa sih surah? Surah, podo ae. Tapi memang yang lebih afsah, lebih fasih itu surah. Wa huwal ladzi jaa'a bihil Qur'an. Inilah yang sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an. Wa huwa utawi afsah atau yang tarkul hamzah tadi, jaa teko bihi kelawan alladzi opo Al-Qur'anu Al-Qur'an. Termasuk qiraatnya Asim, Hafiz an Asim dalam surah An-Nur. Itu bukan suratun tapi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Tidak kuat. Jadi Al-Quran surah. Wa mimman lan termasuk ulama, iku setengah saking ulama. Wa mimman lan termasuk ulama zakaro yang menyebut sapa man. Oh, zakaro yang menyebut al-lughata ini ing dua lughah. Soponya nanti. Oh, wa mimman lan iku setengah saking ulama. Zakaro yang menyebut sopoman, kasih man aja al-lughata ini ing dua bahasa. Ibnu Qutaibah utawi dari khobar muqaddam mimman tadi. Utawi Ibnu Qutaibah yaitu Imam Ibnu Qutaibah fi gharibil hadithi ing dalam kitab gharibil hadits. Jadi Ibnu Qutaibah itu menyebut dalam Gharibil Hadits bahwa lafadz surah itu punya dua lughah. Ada yang menyebut surah, ada yang surah. Tapi yang lebih afsah, lebih fasih yang surah, yaitu tidak pakai hamzah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khawasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma lakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.